mendapatkan poin 1.7 perkalian silang. Jadi perkalian vektor, perkalian titik maksudnya. Sekarang kita lihat perkalian silang. Jadi jika kita punya dua vektor A dan B, maka perkalian silang atau perkalian vektor antara A dan B ditulis sebagai dengan tanda silang antara vektor A dan vektor B, dan dibaca A cross B atau A silang B. Kemudian cross product, hasil dari perkalian silang A dan B adalah sebuah vektor. Bedakan kalau perkalian titik antara dua vektor hasilnya adalah skalar. Magnitudo dari A kali B adalah sama dengan perkalian antara magnitudo A dan B, kemudian sudut terkecil yang terbentuk antara A dan B. Kemudian arah perkalian silang A dan B adalah tegak lurus terhadap bidang yang berisi atau di mana A dan B itu terdapat. Jadi ada dua kemungkinan ya, sebagaimana arah baut diputar arah tangan kanan ya. Jadi sebagaimana dilihatkan gambar ini. Ini tadi adalah vektor AB berada di bidang apa tadi? Di bidang di mana A dan B berada. Jadi kalau sekrup ini diputar arah ini, maka sekrupnya akan bergerak arah. Maka ini adalah arah vektor A kali B. Kemudian kalau dibalik, maka dia bergerak keluar. Jadi seperti itu. Sehingga A silang B dituliskan sebagai besar vektor A kali besar vektor B sin theta AB. Kemudian dikalikan dengan sebuah vektor satuan yang tegak lurus, ya tegak lurus pada bidang di mana A dan B berada. Jadi vektor satuannya bisa arah bawah, arah atas, tergantung arah mana kita mengalihkan vektor. Kalau A kali B berarti masuk, kalau B kali A, makanya dituliskan cross product tidaklah berlaku hukum komutatif, tetapi B kali A sama dengan kebalikan arahnya dari A kali B. Oke, jadi seperti itu. Kemudian jika di sebuah vektor kemarin kita tahu bahwa kita mengalihkan komponennya, maka vektor A kali vektor satuan AX kali vektor satuan AY, maka akan bergerak pada arah AZ. Jadi kalau ada sebuah vektor satuan AX AY, kemudian ini adalah AZ. Jadi kalau AX kali AY kali silang maksudnya, AX kali AY, maka dia akan bergerak pada arah AZ. Maka AX AY sini adalah vektor satuan AZ. Oke, karena vektor satuan masing-masingnya adalah saling tegak lurus, maka AX ke AY maka akan bergerak pada arah Z positif dengan perkalian tangan kanan tadi ya. Maka dengan cara yang sama, AY AZ akan bergerak pada arah AY AZ bergerak pada arah X. Jadi kalau kita putar ini AY AZ, maka akan bergerak pada arah X. Taruh apa namanya? Skru apa baut, maka dia akan bergerak pada arah AZ kalau pada bidang AY AZ. Sedangkan begitu juga dengan AZ AX akan bergerak pada arah AY. Di AX AZ, jadi kalau kita putar ini tadi skrupnya tadi arah ini, maka dia akan berputar pada arah Z. Nah, selagi vektor AX, AY, dan AZ ditulis berurutan dengan asumsi AX diikuti oleh AZ seperti apa namanya? Tiga gajah yang membentuk lingkaran dan saling memegang ekornya, sehingga AY AZ AX atau AZ AX AY ini adalah searah. Kemudian dengan menempatkan tanda silang dan sama dengan di antara keduanya, maka dihasilkan perkalian. Dihasilkan hasil misalkan ini ditambah kali di sini, berarti AY kali AZ maka akan bergerak pada arah AX. Untuk memudahkan, ya misalkan ini ada AX AY AZ, maka AX AY jadi AX silang AY, maka akan menghasilkan AZ. AY AZ akan menghasilkan AX. Sedangkan AZ AX akan menghasilkan AY. Jadi ini maksudnya tuh, gajah yang berjalan berurutan. Nah, tetapi kalau kita balik arahnya, maka ya kan, kita pindah ya. AZ ya
AZAX lebih AZAX akan menghasilkan AY. Nah, kalau dibalik, maka akan menghasilkan min AZ, AZAY akan menghasilkan min AX. Kemudian itu juga AX AZ akan menghasilkan min AY. Untuk memudahkan seperti itu. Jadi kalau dia berlawanan arahnya berarti tandanya menjadi negatif. Jadi ingat saja urutannya adalah AX, AY, AZ, AX, AY, AZ. AY, AX berarti terbalik, maka tandanya adalah negatif min AZ. Oke, contoh sederhana penggunaan cross product ya bisa diambil pada dari geometri atau trigonometri untuk menemukan luas dari jajaran genjang ya. Coba lihat lagi produk dari perkalian antara panjang dua sisi yang berdekatan dikalikan dengan sin sudut terkecilnya. Jadi coba lihat lagi perkalian jajaran genjang dengan menggunakan narasi vektor, maka kedua sisi ini kemudian dapat ditulis dalam bentuk skalar atau magnitudo A kali B atau A silang B. Kemudian ini contohnya nanti. Kemudian untuk mengevaluasi perkalian silang dengan menggunakan definisi oke, jadi menggunakan rumus ini tadi, rumus ini sama dengan cross product, maka akan lebih rumit. Ditambah lagi harus menentukan vektor satuannya. Jadi kita tidak langsung mengalihkan vektor menggunakan perkalian langsung vektor A dengan vektor B, tetapi sama dengan perkalian titik, kita mengalihkan komponen vektornya. Jadi kalau ada A, AX, AX, AY, AY, AZ, AZ, dan B, BX, AX, B, AY, BZ, AZ, maka yang kita kembalikan kemana adalah masing-masing komponennya. Nah, sama juga dengan ini, kita juga tidak mengalihkan vektornya langsung, tapi juga kita mengalihkan komponennya. Jadi kalau kita tulis vektor tadi A adalah AX, 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 AY, AX, AZ, dan B adalah BX, AX, B, AY, dan BZ, AZ, maka perkaliannya adalah ini. Jadi ini perlu dituliskan biar yakin ya. Jadi kalau kita punya vektor vektor A adalah AX AX tambah AY AY tambah AZ AZ, dan vektor B adalah BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ. Jadi ini kalau dikalikan AX AX tambah AY AY tambah AZ AZ dikali BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ, yang berarti kan ada AX AX kali BX AX, AX AX kali BY AY, AX AX kali BZ AZ, sehingga akan ada kemudian ini juga ini kali ini dan terakhir ini, maka akan ada 9 suku perkalian. Jadi ini tolong dituliskan. Nah, kita tadi sudah menjelaskan bahwa AX AY nanti ini kan ada AX AX, AX AY, AX AZ. Kalau AX AY akan menghasilkan AZ, AY AZ akan menghasilkan AX, AZ AX akan menghasilkan AY. Sedangkan yang ini akan bernilai 0. Kalau dia sama akan berarti AX 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 tadi sudutnya adalah 90 derajat. Kalau ini adalah AX dengan dirinya sendiri, maka akan bentuk sudut 0. Jadi si 0 adalah 0. Sehingga yang bernilai hanya yang bukan dengan dirinya sendiri. Jadi coba dibuktikan. Ya, harus dibuktikan ini bahwa hasilnya AX A kali B adalah ini. Jadi perkalian AY BZ kurang AZ BY tambah AX ya, tambah AZ BX kurang AX BZ AY tambah ini dari penyederhanaan ini. Jadi ini adalah harus dituliskan, dibuktikan ini dari sini dikeluarkan digabung yang sama. Setelah dikalikan ini ya. Contohnya AX BX, AX ini kan 0 ya. AX BY kali AX AY ini kan AZ ya. Jadi silakan nanti digabung suku yang sama, digabungkan, kemudian dikeluarkan nilainya, maka bentuk Anda dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Kemudian dengan cara determinan juga bisa didapatkan. Jadi coba buka lagi determinan matriks.
Kita punya A silang B. A silang B, AX, AY, AZ. Ini adalah AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Oke. Jika kita sedang menghitung untuk komponen AX, berarti ini kita, berarti kalau AX kita hitung berarti AY BZ kurang BY AZ. Jadi sikap pertama adalah AX AY BZ kurang BY AZ. AX. Kemudian ditambah, ingat untuk determinan untuk di tengah ini adalah min ya. Jadi berarti yang kita kalikan AX BZ kurang BX AZ. BX AZ kali min AX. Jadi untuk AY adalah AX BZ kali kurang BX AZ min AY. Ingat determinan matematik positif, negatif, positif. Kemudian terakhir adalah AZ, yaitu AX BY kurang BX AY. Vektor satuannya adalah AZ. Oke, jadi ini AY BZ, AZ BY, AX ya. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian AZ BX kurang AX BZ. AZ BX kurang AX BZ. Ini karena negatif ya, berarti ini ketika ke dalam berarti ini jadi positif, ini jadi negatif. Jadi BX AZ kurang AX BZ. Oke, ini maka bentuknya ini negatifnya sudah kita kalikan ke dalam. Jadi harus ketemu sama ya. Jadi ini harus dicoret sendiri. Kita ingatkan lagi dengan menuliskan seperti ini membuat kita jadi ingat minimal ya sampai ujian kita bisa mengingat bagaimana menyusun perkalian silang antara A dan B. Oke, ini latihan D14 bagi tugas untuk kumpulkan minggu depan. Jadi ada 3 titik segitiga diletakkan pada A, B, dan C. Oke, dengan cara yang sama gambarkan dulu ini. Gambarkan dulu posisi titik ini biar jelas vektor mana yang mau kita kalikan. Luasnya, luas segitiga akan ingat ya. Luas segitiga alas kali tinggi per 2. Saya lupa, coba di googling lagi, ini harus ketemu. Vektor satuan yang tegak lurus pada bidang di mana segitiga tersebut berada. Ingat nanti akan ada vektor. Ini akan dibuktikan, ini saya hapus. Oke, titik A 6 min 1 2. 1 2 3 4 5 6 min 1 2. Titik A, titik B min 2 3 min 4. Min 2 3 min 4 1 2 3 4. Kemudian min 3 1 5. Min 3 1 5. Min 3 1 5 1 2 3 4 5. Oke, jadi ini adalah vektor RA, vektor RB adalah vektor RC. Kemudian segitiga yang ditanyakan adalah segitiga ini. Yang menghubungkan tiga titik itu adalah tanya RAB kali RAC. RAB adalah vektor yang menghubungkan titik A dengan titik B. Berarti ini adalah RAC. Ya, kalau sudah latihan minggu lalu berarti ini gampang menentukan RAC, rumusnya adalah RB kurang RA ya. Ini RC kurang RA. Nah, ini yang dikalikan. Perkalian silang antara vektor RAB dengan RAC.
Jadi vektor ini RAB, kemudian vektor RAC. Jadi ini kalau kita keluarkan, kita punya vektor RAC, RAB. Ini sudut yang berbentuk antara RAB dan RAC. Kemudian kita tidak tahu di mana dia di bidang apa ya. Yang penting dia akan tegak lurus dengan bidang di mana ini berada. Jadi hasil perkaliannya adalah ya, makanya nanti positif negatif. Vektor satuan ya ini yang ketiga ya. Luasnya bisa dihitung berarti apa? Kalau ini adalah segitiga, oke, karena kita punya panjang RAB dan panjang RAC, ya anggap saja begini. Ya, misalkan saya lupa luas segitiga, misalkan dikit lagi rumusnya. Alas kali setengah tinggi, saya lupa. Panjang ini juga bisa dihitung. Ya, panjang ini kan harusnya bisa dihitung. Kalau panjang ini diketahui, panjang ini diketahui, ini bisa diketahui. Kalau ini diketahui, tinggi ini bisa diketahui. Kita tolak, karena ini adalah kusiku. Oke, setengah alas kali tinggi ya. Jadi luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Ya, berarti ini diketahui, tinggi ini bisa diketahui, luasnya juga bisa diketahui. Kemudian vektor satuannya maksudnya adalah ya perkaliannya tadi dikalikan dengan vektor satuan. Kalikan dulu, cari vektor satuannya. Kalikan dulu RAB dengan RAC, kemudian hitung vektor satuan dari hasil perkalian tersebut. Oke, kita lanjutkan koordinat tabung. Koordinat tabung ini, bahwa kemarin kita sudah menjelaskan bahwa sebuah titik dalam koordinat kartesian bisa dinyatakan sebuah vektor, kemarin sudah kita jelaskan, berada pada x sekian, kemudian r sekian, maaf, x, y, kemudian z 4. Ini adalah titik 2,3,4, titik P. Nah, ternyata titik yang sama ini berada pada ya, sudut sebesar phi dari sumbu x, kemudian berada pada jari-jari ru ini dari sumbu z, kemudian berada pada ketinggian z dari sumbu z sama dengan 0. Sehingga sekarang kita menyatakan titik yang sama ini berada pada jari phi, pada jari-jari ru, pada ketinggian z. Nah, ini kita sebut ya koordinat tabung. Sehingga kalau kita gambarkan ini akan berada pada sebuah tabung dengan jari-jari ru. Nah, kita sebut ya koordinat tabung. Jadi titik ini berada pada ujung keluar tabung dengan jari-jari ru. Nah, sehingga apa? Sebuah titik ini sebenarnya berada pada perpotongan tiga bidang. Ini kita sebut ya bidang rho-nya adalah konstan. Kemudian ini adalah bidang phi konstan ya. Ini ada bidang lagi di sini. Ini ya. Potong sini, kemudian ada tutup setinggi z. Maka titik ini adalah perpotongan dari ini ada bidang lagi, sehingga titik ini adalah perpotongan antara tiga bidang. Bidang rho adalah konstan,
kemudian adalah bidang V pada V yang konstan, kemudian pada ketinggian Z yang konstan sebagai atapnya, maka titik ini adalah perpotongan ketiga bidang itu tadi. Oke, kemudian juga ingat kita kemarin punya vektor satuan. Jadi ini saya hapus saja. Kemarin kita punya ini adalah vektor satuan AX, AY, AZ. Nah, begitu juga dengan sebuah titik tadi. Titik ini tadi berada pada V sebesar sudut sebesar V pada jari-jari ru dan setinggi Z. Nah, sehingga tadi sudah kita jelaskan, ini akan berada pada sebuah tabung dengan ini adalah arah dari ru, arah V, ini adalah arah V, sementara ini adalah arah Z. Jadi vektor satuannya kita gambarkan kalau di titik ini, ya berarti vektor satuannya keluar searah ru. Ru ini adalah arah AV, ini adalah arah AZ. Jadi kita juga punya vektor satuan pada koordinat tabung, yaitu ARO, AV, dan AZ. Nah, kemudian ini juga sangat penting sekali bahwa di koordinat kartesian kita mendefinisikan sebuah kotak kecil ini, maka dalam sebuah tabung sama kita bisa ambil dari sebuah tabung yang membentuk lingkaran ya. Ini adalah jari-jari, maka ini titik yang pertama tadi, ini berada pada ketinggian sekian, V ya, kemudian ru, kemudian ini Z. Nah, kalau kita ambil V yang lebih besar, di mana sebesar tambahkan dengan dV, berarti dari sudutnya dari sini sampai sini ini bertambah sebesar dV. Kemudian ru-nya juga kita tambah sebesar d ru. Kemudian kita gambarkan di sini ya, di atas sesuai dengan gambar d ru. Kemudian dz-nya juga kita tambah sehingga kita punya sebuah bagian dari mungkin pohon yang bulat kita tebang, kita dapatkan hampir mirip kubus, di mana panjang ini adalah dz, ini adalah d ru, sementara panjang ini, ingat, ini dv ini adalah bukan panjang, dv adalah sudut ini, sudut yang terbentuk antara ini dan ini. Nah, panjangnya berapa? Panjangannya adalah rho dv. Kenapa rho dv? Karena ini sebenarnya adalah panjang busur lingkaran. Jadi sebenarnya ini adalah rho dv ini adalah panjang busur lingkaran. Jadi kita ingat lagi bahwa Oke, panjang busur lingkaran, panjang AB ini adalah yaitu sudut yang terbentuk antara AOB bagi 360 dikali 2 VR. Jadi sebenarnya ini adalah panjang busur lingkaran dengan jari-jari ru. Ya. Maka panjang ini adalah tadi kita sebut saja panjangnya adalah L, yaitu sudut yang terbentuk A ini dan ini adalah dV per 360 kali 2 V ru. Ya. Ingat ini adalah 2V, berarti habis ya. Tinggal adalah ru
rho dV. Jadi biar ingat kenapa panjang ini rho dV. Karena dV adalah sudut, rho dV adalah panjang sisi. Oke. Oke, jadi yang jelaskan tadi bahwa vektor satuan arus adalah pada titik P rho 1 V1 Z1 yang arahnya adalah keluar ya, atau tegak lurus pada permukaan tabung. Rho sama dengan rho 1. Jadi ini, kalau ini adalah rho 1, maka arus adalah keluar dari arah luar atau tegak lurus pada dinding ini. Vektor AV tegak lurus pada bidang V sama dengan V1. Ingat tadi, ini adalah bidang V sama dengan V1, maka dia tegak lurus ke sana. Tegak lurus dari bidang ini. Ini adalah arah AV. Sedangkan AZ juga tegak lurus pada bidang Z. Kemudian volume diferensial dari koordinat silindris yang kita dapat diperoleh dengan menambahkan rho Vz dengan penambahan d rho dV dz, sehingga kita dapatkan tadi kubus dengan ya radius rho tambah d rho tadi ya di gambar ini. Jadi ini menceritakan gambar ini, gambar yang D. Sehingga luas diferensialnya bisa kita hitung. Luas ini adalah rho dV dz. Luas ini adalah rho dV d rho. Rho dV d rho. Sedangkan ini adalah rho, ini adalah d rho dz. Sisi ini adalah rho dV dz, atas ini adalah d rho kali rho dV, sedangkan sisi ini adalah d rho kali dz. Jadi kalau kita ambil potong sangat kecil sekali, maka dia akan membentuk kubus. Dan panjang sisinya masing-masing d rho, dz, rho, dv. Kemudian volumenya adalah permukaannya tadi sudah kita tuliskan rho d rho dv, d rho dz, dan rho dv dz. Sedangkan volumenya adalah rho dv, rho d rho dv dz. Jadi perkalian ketiga sisinya. Kemudian hubungan koordinat kartesian dengan silinder atau koordinat tabung. Ya, mudah sekali bahwa panjang sisinya adalah r cos theta, ini adalah r cos v, panjang ini adalah r sin v. Jadi andai kata yang diketahui itu adalah sebuah vektor ini tadi ya, vektor r. Ketahui vektor ini berada sejauh v pada jari-jari rho, kemudian pada ketinggian z. Nah, kalau diketahui rho-nya diketahui, v-nya diketahui, z-nya diketahui, nah dengan mudah kita bisa memindahkannya ke koordinat kartesian. Ini tadinya adalah x, ini adalah y, tinggi ini adalah z. Karena yang kita ketahui adalah rho dan v, x yang kita cari, berarti ini kita gambarkan rho x ini adalah v. Nah, dengan mengingatkan lagi kalau ini adalah saya tuliskan dengan y, ini adalah sin v adalah y per rho, cos v adalah x per rho, sedangkan tangan v ini adalah sin v adalah y per rho, cos v adalah x per rho, kemudian tan v adalah y per x. Maka panjang sisi ini adalah otomatis adalah rho sin
dengan panjang ini adalah X adalah rho cos V. Sedangkan tinggi Z sama ya, sama dengan Z. Dan sebaliknya kalau kita diketahui X, Y, dan Z, maka tinggal kita balik. Rho itu adalah Rho ini adalah kalau diketahui X, diketahui Y, maka Rho ini adalah Rho itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan Z sama dengan Z. Kemudian sudutnya V, V adalah dari sini tan min 1, kalau kita tahu X dan Y, yaitu V-nya adalah tan arkus tangan Y per X. Ya, otomatis ini juga nggak perlu dihafal. Nah, kemudian sebagaimana koordinat kartesian, ada komponennya AX, 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 AY, AY, AZ, AZ, maka koordinat silindris juga ARU, ARU, AVI, AVI, AZ, AZ. Jadi kalau kita menuliskan vektor ini, menggunakan komponennya, maka vektor ini sama vektor R ini, atau ini vektor A, bisa kita tulis, vektor A adalah AX, AX, tambah AY, AY, tambah AZ, AZ. Nah, kalau dalam, ini adalah vektor satuannya, sementara tadi kita sudah punya ini vektor satuan ARU, AV, dan ke atas adalah AZ, maka vektor R ini juga vektor A ini bisa kita tulis dengan komponen ini, yaitu sebesar ARU pada arah ARU, tambah AV arah AV, tambah AZ pada arah AZ. Menunjukkan ini diketahui. Oke. Nah, kemudian perkalian titik yang sudah kita gunakan. Ingat, perkalian titik salah satu aplikasinya adalah salah satu aplikasi penting dari perkalian titik adalah menemukan komponen vektor pada arah yang diberikan. Ya, jadi kita gunakan di sini bagaimana sekarang untuk merubah koordinat kartesian ke koordinat tabung. Jadi untuk menemukan komponen vektor yang sudah kita diskusikan pada perkalian titik, sebuah komponen pada arah yang ditentukan bisa diperoleh dengan dot product dari vektor dan vektor satuan pada arah yang diberikan. Jadi kalau kita mau punya vektor A, kemudian kita mau mencari komponen vektor A ini pada arah ARU, maka kita tulis ARU vektor A kali ARU. Kalau kita mau, jadi ini ya, ini vektor yang diketahui. Kita mau membuat vektor ini dalam koordinat tabung. Berarti kita harus tentukan ARU, AV, dan AZ. Maka ARU, ingat adalah skalar, yaitu perkalian antara vektor A dengan vektor satuan ARU. Jadi maksudnya kita mau menentukan vektor A ini pada arah ARU. Jadi ARU kan keluar sini ya. ARU, berarti ini yang kita proyeksinya, yaitu kalau pelajaran kita minggu lalu mencari komponen ARU, yaitu perkalian antara ini vektor A dengan vektor satuan ARU. Maka ini adalah A dot ARU. Oke, maka akan kita dapatkan komponen vektor A pada arah ARU. Jadi juga untuk AV, kita punya vektor A, kemudian kita ingin mencarinya pada arah AV. Jadi kalau vektor ini kita pindahkan ke sini, maka kira-kira dia akan mengarah ke sana. Sama, nanti akan kita dapatkan juga A, tetapi di bawah ini adalah A, V. Oke, jadi ingat vektor bisa kita pindahkan kemana saja, berarti ini yang sedang kita cari, vektor A pada arah AV. Sehingga dengan demikian bisa kita berubah vektor A dalam penulisan dalam koordinat kartesian menjadi koordinat tabung. Oke, sedangkan untuk AZ juga sama, berarti AZ dikali AZ. Nah, coba perhatikan ini, coba ini dituliskan ya, biar kita ingat.
Itu adalah A dikali ARU. Maka ini adalah A dikali ARU. Kalau kita kalikan ini, AX ARU, AY ARU, AZ ARU. Ingat, Z dan RU membentuk sudut 90 derajat. Maka nilainya adalah 0 ya, perkalian titik antara AZ dengan ARU. Karena AZ ini tegak lurus dengan ARU, coba perhatikan. Ini adalah AZ, ini adalah ARU, membentuk sudut 90 derajat. Sehingga perkalian titiknya adalah 0. Sehingga yang tertinggal adalah komponen AX. AX ARU, AY ARU. Kemudian ini juga AX AV, AY AV, kemudian AZ AV. Jadi Z dengan V juga tegak lurus ya. Ini yang ini. AZ dengan AV juga tegak lurus, sehingga hasil perkaliannya adalah 0. Sehingga yang bernilai adalah hanya ini. Sedangkan ini yang tidak tegak lurus hanya AZ dan AZ. AX AZ tegak lurus, AY AZ tegak lurus, AZ AZ membentuk sudut 0. Jadi perkalian vektor satuan dengan dirinya sendiri masih nilai 1, maka ya AZ nilainya sama, tetap AZ. Sedangkan AZ ARU dan AZ AV bernilai 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk menyelesaikan transformasi dari vektor koordinat kartesian ke koordinat pola, maka kita harus tahu apa perkalian produk perkalian titik antara AX dengan ARU, AY dengan ARU, AX dengan AV, AY dengan AV. Hasilnya adalah ini. Tetapi kita harus tahu juga bahwa pada ini AZ ARU tadi sudah jelas 0 ya. Jadi ini kalau kita pindahkan, ini karena sudah, ini saya hapus lagi, sudah ribet gambarnya. Kita tuliskan lagi, ini vektor satuan AX, vektor satuan AY, vektor satuan AZ. Nah, kemudian dengan cara yang sama tadi, kita juga punya tadi vektor AV, ARU, dan AZ. Jadi seperti itu. Ini adalah sama. Ini adalah vektor. Ini adalah AY. Maka ini adalah vektor satuan ARU. Ini adalah sudut yang terbentuk antara sudut V. Nah, sehingga perkalian titik antara AX dan ARU berarti ada AX ARU, ini adalah V, yaitu perkalian titik AX ARU sama dengan besar vektor AX kali besar vektor AX kali ARU, yaitu besarnya AX kali besarnya ARU kali cos V. Cos yang terbentuk antara AX dan, maka ini nilainya adalah, ingat besar vektor satu adalah 1, maka AX ARU adalah cos V. Nah, sedangkan untuk AY ARU itu adalah besar vektor, yaitu besar vektor AY kali besar vektor ARU kali cos ini. Sudutnya adalah 90 kurang V. Oke, sehingga ini adalah 1, maka ini adalah AY kali ARU adalah cos 90 kurang V atau sama dengan sin V. Sehingga didapatkan ini AX ARU cos V, AY ARU sin V. Dengan cara yang sama ini coba dicoret-coret. AZ adalah, kemudian kenapa AZ ARU sama dengan 0 tadi? Karena sudutnya adalah 90. Sehingga tabel ini bisa kita pahami, oh ini akan kita butuhkan dalam perkalian.
dalam merubah vektor ke ini sudah dijelaskan ya. Oke, jadi seperti itu. Contoh, transformasikan B, Y, AX kurang X, AY, Z, AZ ke koordinat silindris. Maka kita butuh BRU, BV, dan BZ. Ingat, Z tidak berubah ya. Tadi kita hitungannya BRU dan BV, yaitu vektor B kali ARU, yaitu Y, AX ARU kurang X, AY ARU. Ini sudah kita lihat tadi, Y cos V, ganti AX ARU adalah Y cos V, AY ARU adalah sin V, maka ini hasil perkaliannya adalah, kemudian ingat Y adalah, kita sudah turunkan tadi, Y itu adalah nih, Y rho sin V, X rho cos V. Oke, sekiranya tidak ada masalah, maka ini adalah karena dia hasilnya 0. Kemudian dengan cara yang sama, ini didapatkan, ini coba diturunkan lagi. Ini adalah rho sin V dikali sin V, maka rho sin kuadrat V. Sehingga hasilnya adalah min rho. Sehingga koordinat vektor B dalam koordinat tabung menjadi min rho AV tambah Z AZ. Oke, tadi D15 untuk D14, D15, D16 tugas ya. Diberikan koordinat kartesian, hitung koordinat kartesian pada titik C, diketahui rho-nya 4,4. Oke, ini gampang. Kemudian yang B diberikan koordinat tabung. Pada titik, ya hitung koordinat tabung dari D, ketahui X sekian, Y sekian, Y sekian. Tentukan jarak antara C dan D. Oke, kalau sudah ketemu nanti punya koordinat kartesian dua-duanya, ya tinggal hitung jarak C dan D. Ini adalah besar vektor yang menghubungkan vektor C dengan vektor D atau titik C, titik D. Ya, kalau distan berarti jarak antara dua titik, ya berarti itu adalah besar vektor RCD. Ini jawabannya. Ini rubah ke koordinat, ya F, nyatakan F dalam koordinat tabung. Kemudian yang B, G, ya tentukan, ya ini juga koordinat silinder pada titik rho, V, dan Z. C diberikan komponen kartesian, ya hitung komponen kartesian dari 2 ARU kurang 10 AV tambah 3 AZ. Oke, ini dibalik ya, ini sama saja. Berarti sekarang vektor H dikali, untuk mencari HX, berarti vektor H dalam koordinat silinder dikali dengan HX. HY adalah vektor H dalam koordinat silinder dikali dengan HY. Kira-kira yang sama. Kita lanjutkan sistem koordinat bola. Jadi sebelumnya kita sudah jelaskan koordinat tabung, di mana sebuah titik atau vektor bisa kita nyatakan menjadi sebuah titik berada pada sudut sebesar V, kemudian jari-jari sebesar Rho, kemudian berada pada ketinggian AZ. Nah, sekarang kita lihat pada gambar A, sebuah vektor titik P, kemudian vektor yang menghubungkan titik asal ini disebut vektor R, maka titik yang sama, titik P ini, bisa kita nyatakan berada pada sudut sebesar V, kemudian berada pada jari-jari sebesar R, kemudian berada pada sudut sebesar theta dari arah sumbu Z. Nah, ini kita sebut ya koordinat bola. Di titik yang sama seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya, ada titik P, titik P. Sebelumnya sudah kita nyatakan dengan koordinat silindris tabung. Sekarang titik P ini bisa kita gantikan yang tadinya berada pada X 2,3,4 ini berada pada X, Y, Z sekian. Sekarang bisa kita gantikan titik P ini berada pada jari-jari sebesar R. Berada pada jari-jari sebesar R. Kemudian titik ini dengan jari-jari L ini membentuk sudut sebesar theta. Kemudian diproyeksikan ke bawah. Titik ini berada pada sudut sebesar V. Sehingga sekarang kita punya tiga komponen vektornya adalah rho, R, V, R, theta, dan V. Oke, jadi kalau kita ibaratkan bahwa titik ini berada
pada permukaan sebuah bola. Jadi akan kita sebut ya koordinat bola. Jadi titik P ini berada pada kulit bola, di mana titik P ini berada pada radius R dari bola. Kemudian kalau ditarik garis simbol Z ini berada pada sudut sebesar θ, dan garis simbol Z ini berada pada sudut sebesar V. Nah, sama dengan koordinat sebelumnya, bahwa titik ini adalah sebenarnya perpotongan sebuah kerucut dengan sudut θ. Jadi ini kalau kita ambil, ini ada sebuah kerucut sebesar untuk sudut sebesar θ. Kemudian sebuah permukaan dengan ru dengan jari-jari R. Kemudian berada pada sebuah bidang θ. Ya, kalau kita anggap V-nya konstan, maka titik ini adalah perpotongan ketiga bidang tersebut. Jadi bidang dengan V sekian, kemudian berada pada kerucut pada sebuah kerucut dengan θ sekian dari simbol Z, kemudian berada pada R sekian pada dari titik asal, sehingga titik P sebenarnya adalah perpotongan ketiga bidang tersebut. Nah, kemudian kita juga sekarang bisa tentukan pada titik P ini kita juga punya vektor satuannya keluar dari R, kemudian searah dengan θ, kemudian pada arah V yang saling tegak lurus. Jadi θ, V, dan maaf ini R tadi ya. Jadi ini sudah modif jika ini adalah kita pindahkan ke bawah, titiknya dari sini misalkan, maka ini adalah R, vektor satuan AR, ini adalah vektor satuan arah V, sedangkan ini adalah vektor satuan arah θ. Jadi A, θ. Jadi kita punya tiga vektor satuan, di mana ketiganya ini saling tegak lurus. Nah, kemudian juga kalau ini adalah V, ini adalah dV, kemudian adalah θ, kemudian ini adalah dθ, kemudian yang kecil ini adalah R, ini adalah dr, maka kita dapatkan pula sebuah bujur sangkar kecil, di mana ini tadi sudah kita jelaskan. Kalau kita lihat bagian ini adalah busur dengan jari-jari R. Jadi sudah kita turunkan dari bawah, ini adalah R di θ, karena sudutnya adalah sudut kecilnya adalah di θ. Jadi kita perhatikan adalah sebuah bola. Nah, ini adalah R. Sementara kalau ada sebuah persegi di sini, maka panjang ini adalah R. Ini sama, panjangnya adalah R, sehingga ini juga R, sudut yang terbentuk ini adalah di θ, maka panjang sisi ini otomatis adalah R di θ. Nah, sekarang panjang sisi ini atau sisi ini adalah panjang busur dengan jari-jari R. Jadi ini sejajar dengan tegak lurus, sehingga jari-jari ini, panjang ini otomatis tidak sama panjang jari-jari di bawah ini. Semakin ke kutub, semakin pendek jari-jari lingkarannya. Nah, panjang ini adalah, kalau ini adalah R, ini siku-siku, maka kita punya ini R, ini sudut, oke, panjang ini adalah ini yang kita cari. Berarti di sudut ini adalah θ, ini adalah
theta ya. Oke, sudut ini adalah theta, maka panjang ini adalah R sin theta. Ini adalah R cos theta. Jadi ingat sudut ini, segitiga ini kita keluarkan begini. Maka kalau ini adalah jari-jari tadi, jadi ke sini, maka panjang ini adalah R sin theta, ini adalah R cos theta. Sehingga busur ini yang terbentuk antara sudut sebesar dv setelah dia jadi nilai R sin theta, jadi R sin theta, maka panjang ini tadi sudah kita ukur adalah jari-jarinya dikalikan dengan sudutnya. Maka kita ini R d theta, sekarang karena jari-jarinya ini sendiri adalah R sin theta, maka R sin theta dv. Makanya panjang ini menjadi R sin theta dv. Oke. Maka bisa ditentukan luas permukaannya dan volumenya. Ingat, vektor satuannya adalah, kalau dituliskan dalam perkalian adalah AR ARU, maaf, AR A theta akan bergerak pada arah AV. Ingat, sekrup ya. Sama, jadi untuk semua ini vektor satuannya adalah mengikuti apa namanya tadi, kaidah tangan kanan memutar sekrup. Oke, jadi permukaannya adalah R dr d theta, R sin theta dr d theta, dan R kuadrat sin theta d theta dv. Jadi luas permukaan ini adalah panjang ini kali panjang ini, itu R kuadrat sin theta d theta dv. Sedangkan panjang ini adalah dr kali R sin theta dv. Dan seterusnya. Nah, sedangkan volumenya adalah perkalian ketiga sisinya menjadi R kuadrat sin theta dr kali d theta dv. Jadi koordinatnya sebagai disusun R, theta, dan V. Jadi R kuadrat sin theta dr d theta dv. Jadi perkalian nih, volumenya adalah sisi ini kali sisi ini kali sisi ini. Yaitu dr, R d theta, R sin theta dv. Kemudian jika diketahui R, theta, dan V, maka X bisa kita hitung. Itu X, R sin theta, cos I. Jadi sebuah titik tadi berada pada jari-jari sebesar R, kemudian berada pada sudut sebesar V, kemudian berada pada theta. Sehingga kalau merubahnya dalam bentuk kartesian, oke, kalau merubahnya untuk kartesian berarti ya kita harus proyeksikan berapa nilai X, berapa nilai Y, kemudian ini pada ketinggian seberapa, pada suhu Z. Oke, jadi X, Y, kalau R diketahui, kalau L diketahui berarti sudut ini bisa dihitung. Oke, jadi ini adalah, kalau ini adalah theta, berarti ini adalah ini juga theta. Oke, bisa kita lihat ini adalah sebuah, ini R, ini theta, maka panjang sisi ini sama dengan ini, maka ini adalah tadi R sin theta, ini adalah R cos theta. Jadi ini adalah R sin theta,
Nah, sekarang kita mau cari panjang ini. Tapi kita punya segitiga lagi. Panjang ini adalah panjang X. Ini panjang ini. Kemudian ini adalah R sin theta. Sementara sudut ini adalah V. Maka panjang ini adalah R sin theta bawah cos V. Jadi seperti ini. Begitu juga dengan Y. Misalkan ini diamati sendiri dari gambar ini. Y berarti tinggi ini. Maaf, panjang ini. Kemudian Z juga adalah R cos theta. Nah, ini adalah ini adalah Z, ini adalah R. Z ini adalah theta. Ya, panjang sisi ini adalah R cos V. Oke, jadi pastikan semua memahami ini sehingga kita ini memudahkan kita untuk tidak harus menghafal, tidak harus bikin jimat di ujian. Nah, ini secara yang sama silakan dilatih, ini harus diupayakan. AR, AX kalau kita mau tadi. Kemudian kebalikannya dulu ya. Ini kebalikannya, kalau diketahui X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, maka kalau ini yang diketahui, X, Y, dan Z diketahui, maka R sudah pasti apa tadi? Sama dengan yang minggu pertama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini juga arkus tangan dari cos min 1 dari Z per ini harus dipahami ya, bahwa theta itu adalah kalau ini panjangnya diketahui, tapi Z juga diketahui, berarti sudut ini bisa diketahui. Itu ya, berarti ini adalah Z, R, ini theta, ini Z, ini R, ini adalah theta. Ya, bisa menggunakan cos theta adalah Z per R, di mana R-nya kita ganti dengan ini. Sedangkan theta adalah nanti cos min 1 Z per. Nah, berikut untuk transformasi vektor spherical ke kartesian atau kartesian ke spherical, kita butuh mengalihkan AX, AR, AY, AR, AZ, AR, dan seterusnya. Nah, pertama tentu kita coba gambarkan dulu kedua vektor satuan ini. Ini misalkan adalah AX, AY, AZ. Kemudian kita punya bola. Mana ini tadi adalah AV. Arah ini adalah A theta. Kemudian arah keluar dari sini, keluar dari jari-jari ini adalah A, AR. Nah, ingat bahwa vektor bisa digeser kemana saja dengan catatan mempertahankan besar dan arahnya. Nanti kemudian pertama kita geser dulu AR ini ke sini. Oke, ini sekarang adalah AR. Ini adalah A, I. Nah, pertama yang paling mudah kita hitung dulu adalah AZ, AR. AZ, AR, ingat. Sudut yang bentuk ini adalah theta. Maka perkalian titik antara AY dengan AR bisa langsung kita hitung, yaitu AY AR itu besar dari AY kali besar dari AR cos theta. Maka besar vektor satuan ini adalah 1, 1. Berarti hasilnya adalah cos theta.
Ini adalah kita dapatkan cos theta. Kemudian AZ kali A theta, lebih mudah kita hitung, itu AZ kali A, AZ kali A theta. Jadi seperti ini. Sehingga sudut yang membentuk AZ dengan A theta adalah ini adalah tegak lurus terhadap ini, terhadap jari-jari L ya, tegak lurus, sehingga sudut ini adalah 90. Ini sudut antara A theta dengan AR ini adalah 90, sementara ini adalah theta. Ya. AZ kali A theta adalah AZ A theta cos AZ kali A theta sama dengan besarnya AZ kali besarnya A theta cos ini adalah theta tambah 90. Oke, ini 1. Maka hasilnya adalah cos theta tambah 90 sama dengan min sin theta. Min sin theta. Kemudian AZ dengan AV, kita perhatikan AZ dengan AV itu membentuk sudut 90. Maka perkalian AZ dengan AV akan menghasilkan sudut 0. Nah, kemudian perkalian titik yang melibatkan AX dengan AY dibutuhkan pertama untuk dengan memproyeksikan. Oke, jadi untuk menentukan yang melibatkan X, AY, maka pertama diproyeksikan vektor satuan spherical pada bidang XY, kemudian diproyeksikan ke aksis. Contoh untuk menghitung AR, AX. AR dan AX. Ini adalah AR, ini adalah AX. Maka pertama dengan cara memproyeksikan dulu AR terhadap bidang XY, sehingga didapatkan sin theta. Kemudian sin theta diproyeksikan kepada X, sehingga dapatkan sin theta cos V. Oke. Jadi biar jelas gambarnya ini kita hapus dulu. Jadi ini adalah X, AY, AZ. Kemudian kita punya tadi ini adalah AV, A theta, keluar sini adalah AR. Nah, selanjutnya kita akan tadi AR, AX. Jadi kita ingin memproyeksikan AR ini, mengalihkan titik AR dengan AY, AR ini dengan AX. Pertama adalah dengan memproyeksikan AR ini terhadap bidang XY. Jadi memproyeksikan ini ke sini. Lihat. Berarti memproyeksikan ini berarti adalah perkalian titik antara AR dengan vektor satuan, ini vektor nggak tahu, vektor yang diketahui ini, yang kita simbolkan saja dengan A, yaitu AR A sama dengan besarnya AR, besarnya A, sudutnya adalah cos 90
kurang theta. Cos 90 kurang theta. Ini satu, berarti sin theta. Makanya kita dapatkan ini adalah sin theta, proyeksi AR AX. Proyeksi AR terhadap bidang XY kita dapatkan sin theta. Kemudian kita proyeksikan sin theta terhadap sumbu X. Sekarang ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Jadi ini panjangnya sudah kita ketahui tadi, sin theta, vektor satuannya adalah A, berarti proyeksi ini adalah yaitu A vektor ini ya, vektor satuan dalam arah ini, besarnya tadi sudah kita dapatkan sin theta. Jadi besar vektor satuan dalam arah ini adalah kita namakan panjang ini adalah sin theta, kita proyeksikan di sini, berarti kita memproyeksikan vektor ini, kita namakan saja dia vektor panjang ini adalah sebuah vektor M saja, itu besarnya vektor M kali besarnya vektor satuan AX cos sudut yang bentuk ini adalah sudut ini adalah V. Jadi cos V. Ingat panjang vektor ini tadi adalah sin V. Ini besarnya adalah sin V. Ini adalah 1 kali cos V. Maka perkalian AR dengan AX kita dapatkan AX sin theta cos V. Oke, silakan dicoba ini latihan. Sehingga kita juga bisa merubah G ke koordinat bola, koordinat kartesian ke koordinat bola dengan cara yang sama. Kita tentukan komponen GR, G theta, GV. Kemudian dikalikan dengan vektor satuan AR, A theta, A, V. Sehingga kita dapatkan Q dalam koordinat kartesian menjadi ini dalam koordinat bola. Misalkan ini dicoba dihitung tugas ya, jadi ada banyak D14, D15, D16, D17, D18. Kemudian ya minimal ini dibaca. Diberikan vektor M ya, N. Tentukan vektor satuan pada arah M 2N. Oke, jadi dicari min M tambah 2N, dicari vektor satuannya. Magnitud dari 5X tambah N kurang 3M. Jadi ini ada, ini N itu pasti ada AX, AY, AZ. M juga ada X, AY, AZ. Kemudian ditambahkan dengan 5AX. Jadi untuk melihat pemahaman kita, minimal setiap soal ini kita tahu bagaimana penyelesaiannya. Ini besar vektor M tambah besar vektor 2N. M dikali 2N ya, kemudian dikali lagi dengan M tambah N. Ini besar-besar ini kan skalar ya. Besar M, besar 2N. Kemudian dikalikan dengan, ini pasti vektor hasilnya. M tambah N hasilnya adalah vektor. Kemudian diberikan 3 titik. Tentukan vektor A yang memanjang dari titik asal ke titik A. Ya udah, ini vektor A ya. Jangan bingung. Vektor A memanjang dari titik asal ke titik A. Ya udah, itu adalah RA. Vektor A. Tentukan vektor satuan yang memanjang dari titik asal menuju titik tengah A dan B. Oke, jadi gambarkan dulu vektornya. Baru mudah melihatnya. Hitung panjang dari perimeter of triangle. Jadi sisi segitiga A, B, C. Jadi minimal tempatkan titiknya, minimal kita tahu bagaimana penyelesaiannya. Vektor dari titik asal ke titik A diberikan oleh ini. Jadi vektor A sudah dituliskan. Berarti ini titik A adalah 6,-2,4. Dan vektor satuan pada arah
Dari titik asal ke titik B adalah, oke, ini vektor satuannya ya, yang diketahui. Maka titik B harusnya bisa ditentukan. Oke, jadi vektor satuan B, seperti AB adalah ini. Diketahui vektor satuannya, tentu bisa juga kita tentukan vektor B-nya. Jika poin titik A dari titik B adalah 10 satuan, oke, ini ya, ini menarik ini. Tentukan koordinat titik D. Ya, jadi begitu. Bagian dari belajar kita, satu bab ini, kita harus bisa menjawab semua. Kalau belum bisa menjawab, berarti baca lagi ya, lihat putar lagi videonya, ya, sampai kita paham apa maksud dari soal. Jadi seperti itu. Ya, tugasnya sudah ada tadi di 14 sampai di 18. Nah, ini ya minimal dibaca, kemudian dicoret-coret bagaimana mengerjakannya, tidak harus sampai dapat hasil ya. Minimal kita tahu, misalkan seperti ini tadi, sebuah medan vektor dinyatakan oleh ini. Kemudian ada titik P dan Q. Tentukan G pada P. Berarti ya udah G, kita inputkan nilai P. X-nya 1, Y-nya 2, berarti 24 kali 1 kali 2X. Kemudian 2, 1 kuadrat tambah 2, AY tambah 8Z ke 3. Jadi bagian ini harusnya bagian yang menyenangkan kita setelah menuntaskan satu bab. Kita harus bisa minimal tahu jalannya bagaimana menjawab problem ini. Nah, sekian, ya, silakan diskusi dengan saya atau sesama kita di anggota kelas. Ya, memang nanti ada beberapa kita akan terkendala, mungkin matematisnya sudah lupa, enggak salah. Yang penting harusnya 85% harus bisa kita jawab soal ini. Termasuk ini yang pelajaran kita yang baru, diketahui A dengan koordinat bola, B pada koordinat bola juga. Tentukan RAB. Ya, ini tentu harus kita rubah dulu ke dalam koordinat kartesian, baru mudah kita mengerjakannya dalam koordinat kartesian. Oke, jadi selamat belajar. Jangan lupa berdoa sebelum belajar sehingga kita dimudahkan, dan semoga pelajaran ini pun menjadi bagian yang menyenangkan setelah kita menyelesaikan kuliah kita di alih kredit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.